Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran, kesehatan di dalam melaksanakan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita beserta keluarga lebih sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semuanya selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama hadir dalam pengajian ini, dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita beserta keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkannya segala urusan, dimudahkannya untuk menggapai cita-cita, disehatkannya lahir batin, dibukakannya pintu-pintu rizki yang halalan thayyiban untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita melaksanakan kajian, mari kita untuk mendoakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang sedang sakit. Saya dapat informasi ada yang sedang sakit, ada yang akan dioperasi. Ya, kita doakan siapapun jamaah kita, keluarga jamaah kita yang sedang sakit, yang sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan sehat walafiat, sehat yang memiliki makna di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Dan doa untuk yang sedang sehat, tambah sehat. Sehatnya itu sehat walafiat. Tidak hanya minta sekedar sehat, tapi sehat walafiat. Sehat yang prima, sehat yang maksimal, sehat yang penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ada permohonan doa juga dari Kepala Humas ini, Kepala Humas Profesor Denny, yang selalu memberikan peluang menggunakan TV UPI. Hari ini tanggal 28 November genap 50 tahun. Kang pangdoakeun cenah abdi ya dina pengajian, ya kita doakan bersama. Mudah-mudahan Prof Denny yang hari ini pas 50 tahun, mudah-mudahan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
diberkahkan dalam hidupnya dan terus berkarya, terus membina umat, terus berdakwah melalui TPUP-nya. Mudah-mudahan semuanya yang mendoakan, yang dinoakan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng Prof Denny ke 50 tahun insya Allah berkah. Dan mungkin juga ada para hamba Allah yang sama hari ini ulang tahun atau bulan ini ya, mungkin bulan ini atau tanggal hari ini yang tidak disebut namanya, tapi ada juga yang berbarengan. Kita ucapkan selamat wilujeng, mudah-mudahan tetap di dalam usia yang berkah, kehidupan yang maslahat, keamanan yang sangat membawa rasa yang paling nyaman, dan juga hidup lebih leluasa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan meneruskan apa yang akan kita ungkap. Namun sebelumnya, pada minggu kemarin ada pertanyaan ini dari sahabat kita. Sebelum kita meneruskan, ada pertanyaannya sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, wah bagus ini. Jadi kalau minta pertanyaan itu mohon izin, wah punten bahasuna nama gitu ya. Afwan kata orang Sukabuminya gitu ya. Afwan, mohon izin, nah gitu ya. Terus setelah mohon izin, bagaimana? Nah pertanyaan gitu. Bagaimana kiat untuk membina para pemuda minimal di sekitar lingkungan untuk mengarahkan mereka menjadi pemuda pilar bangsa? Nah itu. Karena di dalam era digitalisasi ini cenderung mengarah ke kehidupan individual. Ini yang bertanya namanya mungkin ibu ini ya, Ibu Nani Rohayani, hatur nuhun, gitu. Kemudian ini sebenarnya sudah dijelaskan pada pengajian subuh yang lalu, yaitu sudah sangat gamblang. Namun di sini kita berikan penguatan, menanamkan pendidikan agama ini ya. Menanamkan pendidikan agama kepada remaja dan pemuda sejak dini menjadi peluang untuk membentengi tadi. Sebab agama adalah rem cakram. Nah, dikatakan agama ini sebagai rem cakram dalam kehidupan dan filter dalam menentukan pilihan. Sehingga para remaja dan pemuda sanggup memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian untuk menciptakan generasi muda sebagai generasi bangsa, para orang tua dituntut untuk mampu membangun keluarga yang harmonis, dinamis, serta bisa mendidik dan mengarahkan putra-putri tercinta. Kemudian yang ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani juga menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan potensi pemuda, membuat sarana-sarana untuk kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk melindungi para remaja dan pemuda dari serbuan media komunikasi dan informasi yang dapat merusak watak dan karakter pemuda. Itulah jawaban kami terhadap seorang penanya minggu yang lalu. Mudah-mudahan mengingatkan kita juga di dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari yang selalu bergandengan dengan para remaja pemuda kita. Mudah-mudahan pemuda kita menjadi pemuda yang soleh, pemuda yang muslih, pemuda yang tegar dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan mari kita untuk meneruskan bahasan kita pada pagi hari ini. Tema, judul sudah dikirimkan, bahkan sudah dibaca. Ada yang membaca 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan mungkin ada yang baru sekarang. Judulnya adalah Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini ayat yang kita gali.
telaah ihwal pendidikan sebagai proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini judulnya sangat keren nih. Judul di musim dingin nih. Musim dingin sangat keren ya. Telaah ihwal pendidikan sebagai proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Mari kita lihat ayat 11 surat Al-Mujadilah dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan membaca penuh ketulusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mari kita baca sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca. Selanjutnya, selayang pandang mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat, di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. Orang-orang yang lebih
duduk-duduk, tidak mau memberi tempat kepada para pahlawan Badar yang baru datang, gitu. Sehingga mereka terpaksa berdiri. Rasulullah SAW menyuruh berdiri orang-orang itu, orang-orang yang lebih dulu duduk, sedangkan para pahlawan Badar disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat merasa tersinggung perasaannya, gitu ya. Ayat ini turun sebagai perintah kepada kaum mukmin untuk menaati perintah Rasulullah SAW dan memberikan kesempatan duduk kepada sesama mukmin. Jadi ini membahas tentang adab itu sopan santun. Kalau dalam majelis taklim gitu ya, penuh sesak yang hadir, datang orang yang mungkin kesiangan atau apa, jangan dibiarkan, panggil. Disinilah, walaupun padat ya, asalnya sila mungkin jadi sila tutung gitulah kira-kira, supaya ada celah untuk orang bisa duduk. Jangan sengaja yang renggang dirapatkan ya, yang sudah rapat tambah dirapatkan lagi. Ini apa-apaan ini? Wah, inilah ayat membahas tentang adab di dalam majelis taklim, di dalam kegiatan sehari-hari yang digambarkan dalam selayang pandang ini. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah, hadirin wal hadirat, kandungan ayat ini merupakan pemberian adab dari Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis dan sebagian orang yang datang butuh diberikan tempat duduk, agar diberikan kelapangan untuknya. Tuh. Hal itu tidaklah merugikan orang yang duduk sedikit pun, sehingga tercapai maksud saudaranya tanpa ada kerugian yang diterimanya. Dan balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Barang siapa yang melapangkan, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Nah ini, jadi kalau memberikan kelapangan itu Allah berikan kelapangan. Yang biasa sempit dalam hidup, coba sekali-kali berikan peluang. Ya hari Jumat mungkin penuh sesak, tapi ada yang kesiangan, kita geser sedikit. Nah ini sedang memberikan kelapangan. Insya Allah Allah menjamin untuk memberi kelapangan kepada orang-orang yang memiliki rasa menghargai orang-orang yang baru datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan yang kita ungkap di dalam ayat tadi, satu, mendidik agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini penting nih. Kalau orang kurang iman ya, kurang takwa, masya Allah. Ini mesti keimanan dipupuk, dibina dengan cara berdoa, dengan cara thalabul ilmi, hadir di majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang soleh, masya Allah. Ajak, didik, bimbing, arahkan anak kita untuk selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan baik agama ataupun umum. Nah ini penting dua-duanya. Jadi mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan baik agama ataupun umum, penting ini, penting sama-sama penting ini. Sampaikan penting kamu belajar ilmu pengetahuan, kamu penting belajar agama, kamu penting belajar ilmu pengetahuan umum. Sampaikan kepada anak didik kita. Mengajarkan menjadi hamba Allah yang senantiasa menebar kebaikan, terutama di majelis ilmu. Nah ini, mengajarkan menjadi hamba Allah yang senantiasa menebar kebaikan. Menebar kebaikan, menebar ketenangan, menebar kenyamanan. Orang yang datang ke majelis kesiangan itu mungkin ada rasa malu, ada rasa berat, tapi lambaikan tangan kita. Ayo ke sini, di sini dekat bapak, di sini dekat ibu, di sini nih, di sini. Waduh, itulah
penghargaan, dan pasti yang kesiangan itu merasa lega, merasa senang ketimbang tidak dipanggil untuk duduk walaupun tempat begitu sempit tapi tetap bisa bersama-sama. Mengajarkan pentingnya ilmu dan memiliki kepribadian yang baik serta kemampuan yang dilatih. Nah ini, mengajarkan pentingnya ilmu dan memiliki kepribadian, memiliki moral, memiliki akhlak, memiliki budi pekerti, budi perangi, sopan santun, karakter kuat. Inilah yang ditekankan, diinternalisasikan kepada orang-orang, kepada anak-anak yang sama-sama sedang berada di majelis taklim ataupun di masjid. Itu mungkin di kelas majelis itu, di masjid, di madrasah, mungkin di lapangan, di mana saja ada kegiatan hal yang menyangkut ilmu, itulah tempat di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa ala Jahal Islam, nah gitu ya, mengatakan umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Masya Allah, ini Yusuf Qaradawi bicara begitu. Padahal Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya kondisi umat Islam saat ini betul-betul sedang dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Itu mengingatkan kita, ya. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita jauh tertinggal oleh negara-negara maju, ya, oleh negara-negara yang sudah berangkat maju lebih depan, gitu. Dampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa pengemis, dan berwatak pesimis. Masya Allah, ini jadi luar biasa. Ini bahan renungan, ya, ini untuk bangsa kita, untuk umat Islam ini. Jadi begitu, jadi dampak dari hal di atas tadi yang dikatakan oleh seorang ahli, kita menjadi bangsa yang bermental apatis. Apa itu apatis? Berjiwa pengemis, dan berwatak pesimis, selalu miris dalam kehidupan bergaul dimanapun, karena tadi ada hal-hal yang tidak memiliki kelebihan dan tidak berusaha untuk menjadi orang yang lebih. Terus selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, itulah potret nyata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Ini nih, itulah potret, ya. Kemudian setelah kita melihat potret, kemudian oleh karena itu hadirin wal hadirat, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 merupakan landasan teologis dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan, begitu, yang berbasiskan keimanan. Kemudian Dr. Sulaiman Al-Asqori dalam Jubdatut Tafasir atau Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini sangat indah nih bagi para pengajar, para pendidik, para orang tua, kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, ya. Bagaimana diri kita itu menjadi diri orang yang selalu beriman dan berilmu. Nah ini,
Karena barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, dalam jiwanya ada imannya, ada ilmunya, tidak hanya ilmu saja, tidak hanya iman saja, dua-duanya ada di dalam jiwa, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Subhanallah. Jadi para guru bukan hanya mengajarkan ilmu, ajak mereka untuk lebih meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang menyangkut dengan tauhidullah, keimanan juga diselip-selipkan oleh para pendidik, para pengajar untuk apa? Untuk meraih derajat dari Allah gitu. Jadi jangan merasa pede kalau hanya ilmu saja. Coba ajak mereka berpikir sejenak, gitu ya. Disentuh perasaannya, disentuh kalbunya, disentuh afeksinya, sehingga dia menjadi bangkit bangun dalam kehidupannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya kualitas SDM. Nah ini, kualitas sumber daya manusia yang disingkat SDM berpengaruh pada maju atau mundurnya peradaban suatu bangsa. Jika SDM-nya berkualitas, maka akan melahirkan bangsa yang maju. Sebaliknya, apabila SDM-nya tidak berkualitas dari berbagai bidang yang ada, dapat dipastikan bangsa tersebut akan tertinggal dari segala aspek kehidupan. Ini pentingnya kualitas. Jadi pentingnya kualitas ya. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendidikan mampu mengembangkan kualitas SDM. Nah ini pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mampu mengembangkan kualitas SDM. Pendidikan dimaksudkan untuk menjadikan seorang individu mandiri, mampu berdiri sendiri serta menjadikannya berkembang dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Nah ini yang sering kita dengar dari para pendidik dimunculkan dalam kehidupan di dalam kelas. Sebagaimana yang tercandrakan atau yang tercandrakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini bagi para guru, calon guru, ini hendaknya mengulang membaca isi dari Undang-Undang Nomor 20 ini tahun 2003 supaya ada kebanggaan jadi guru itu ya. Ada kebanggaan jadi ustadz, ada kebanggaan jadi dosen, ada kebanggaan jadi orang tua sebagai pendidik, sebagai pengajar. Mengapa? Begitu indahnya pendidikan yang memiliki tujuan yang sangat syarat tersebut. Sehingga begitu mengajar ada target, ada harapan, ada keinginan untuk melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bermoral, dan anak-anak yang berketerampilan dalam hal yang positif. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, nah ini kita harus menciptakan model. Nah, model pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi manusia secara simultan. yakni potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbagai bidang dan aspek. Nah, itu penguatan. Kemudian selanjutnya juga dengan kata lain, tatkala kita memberdayakan potensi iman dan ilmu
akan terciptalah SDM yang handal, personal yang profesional, dan pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Ini kata-kata yang paling indah, ini kata-kata yang diungkapkan, yaitu pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, akhlaknya tercela, dan kerjaannya hanya bikin rusak negara dan bangsa. Naudzubillah. Nah ini sekali lagi saya ingin membaca. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari agama, ngilmu terus, agama gak pernah disentuh, agama gak pernah dibahas, agama dicuekin, pengetahuan tanpa ditopang oleh ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, akhlaknya tercela, dan kerjaannya hanya bikin rusak negara dan bangsa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya, hadirin jamaah yang berbahagia, eksesnya orang yang berilmu pengetahuan namun tidak beriman tidak mungkin menjadi pelopor pembangunan. Sebaliknya, hanya akan menjadi penghambat pembangunan, perusak pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Ini sangat tegas dalam mengungkapkan hal ini, karena memang supaya semuanya para remaja menjadi bangkit di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Demikian juga orang yang berpendidikan tinggi. Nah, ini berpendidikan tinggi namun tidak ada rasa takut kepada ilahi. Oh, gini ada mungkin orang yang seperti itu ya. Orang yang berpendidikan tinggi namun tidak ada rasa takut kepada ilahi, tidak mungkin menjadi pembela kebenaran, apalagi memberantas kemunkaran, tetapi hanya akan membuat keonaran dan kebingungan. Nah, ini yang menjadi ungkapan yang berkaitan dengan hal di atas tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, ya, para pemudaku, terutama generasi muda, para pelajar dan mahasiswa, gunakanlah masa mudamu untuk menuntut ilmu, menimba pengetahuan, dan tak kalah pentingnya mempelajari Al-Quran agar kita menjadi insan-insan yang berkualitas dan diperhitungkan. Sayyidina Ali dengan bahasa yang indah mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Ini kata Ali, kata Sayyidina Ali mengingatkan kepada para pemuda, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dibanggakan Allah, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah memiliki ilmu pengetahuan? Lalu apa yang harus kita lakukan setelah memiliki ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Mari kita lihat. Dan mari kita baca bersama-sama dengan penuh kesyahduan, penuh keimanan, sehingga kita meraih ilmu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim.
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada ayat tersebut terdapat kalimat ya i'malu yang merupakan fi'il amar. Ini kata para santri ini. Fi'il amar tuh kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Jadi kalau ada perintah itu hakikatnya kewajiban gitu. Oleh karena itu bekerja adalah wajib dan wajib hukumnya. Kemudian i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill, profesi dan keilmuan kalian masing-masing. Demikian penafsiran Imam As-Sabuni dalam Syaffatut Tafasir. Jadi bekerjalah sesuai dengan skill. Apa skill? Profesi. Ada profesi anleh bahasa Sundanya mungkin. Anleh, ataupun ya hobi ya gitu ya, ataupun ya kebiasaan kemauan yang dimiliki, itu insya Allah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian ini ayat tersebut memberikan landasan metodis kepada kita bahwa ilmu yang telah kita raih baik di bangku sekolah, madrasah, pesantren atau perguruan tinggi harus kita amalkan, aktualisasikan dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan melalui kerja dan karya nyata. Harus dilakukan, harus diwujudkan. Tidak sekedar mencari ilmu, tapi bagaimana mengamalkan, bagaimana melaksanakan, bagaimana mewujudkan dari ilmu tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebab Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubaid mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ibadil wasan. Ini kalau membaca Latin, bahasa Arab itu suka begitu, agak susah ya. Kalau bahasa Arab dilatenkan. Siapa saja yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, malas bekerja, lemah etos kerjanya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Naudzubillah. Ini saya ingin mengulangi lagi nih. Siapa saja yang berilmu, yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, jadi tidak ada pengamalan ilmu, ngelmu ngumpul, malas bekerja, lemah etos kerjanya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Mereka itulah yang disiksa lebih dahulu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, pantas kalau dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab tatkala melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung sambil memelas meminta limpahan rezeki kepada Allah tanpa bekerja, merah padam muka Umar bin Khattab seraya berkata, "Hei pemuda, tidak pantas kau duduk termenung berpangku tangan memohon rezeki dari Allah tanpa bekerja dan berusaha, padahal engkau tahu langit tidak mungkin menurunkan emas dan perak." Ini indah di kalimatnya nih. Kalimatnya indah ini. Saya ingin mengulangi nih supaya terngiang-ngiang bagi para pemuda ini. Jadi pantas kalau dalam suatu riwayat diceritakan ini ya, karena ada seorang pemuda melihat seorang pemuda yang sedang duduk-duduk termenung sambil memelas meminta limpahan rezeki kepada Allah tanpa bekerja. Nah, ini tanpa bekerja. Nah, melihat seperti itu, bagaimana Umar bin Khattab? Merah padam mukanya melihat si pemuda itu dan seraya berkata, hei pemuda, tidak pantas kau duduk termenung
berpangku tangan, memohon rezeki dari Allah tanpa bekerja dan berusaha. Padahal engkau tahu langit tidak mungkin menurunkan emas dan perak. Ini kata-kata yang sangat indah dan memberi semangat kepada para pemuda. Selanjutnya hadirin jamaah wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap Umar bin Khattab tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa SDM yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan juga dituntut harus memiliki kualitas kerja, etos kerja dan tanggung jawab kerja, sehingga ilmunya tidak hanya untuk ilmu tetapi juga untuk beramal. Sering kita katakan ya, jadilah hamba Allah yang berilmu, kemudian yang beriman dan yang beramal. Itu menjadi hal yang selalu berada dalam jiwa, dalam hamba-hamba manusia yang dimuliakan Allah. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, dan apabila sikap ini dikerjakan oleh insan-insan beriman, maka berarti telah melakukan amal soleh yang kelak akan mendapatkan balasan berupa ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sekali lagi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat ampunan dan menjadi hamba yang mendapatkan pahala yang besar. Modalnya beriman dan beramal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, perkuat SDM dengan apa? Dengan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, akhlak terpuji, etos kerja yang tinggi. Ini catat nih para pemuda, halo para pemuda, untuk para pemuda nih, atau untuk para orang tua yang sedang mendampingi pemuda. Perkuat SDM dengan iman dan takwa. Nah ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, akhlak terpuji, etos kerja yang tinggi. Itu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini perlu kita berdoa ya, berdoa kepada Allah supaya ya diberi keturunan yang saleh, yang beretos kerja, yang berilmu, yang beriman. Ini ya. Doanya ini populer ini di kalangan para jamaah sudah hafal nih. Mari kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulangi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ketika membaca ini ingat juga kepada maknanya. Ya Tuhan kami, jadi memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa ini doa ini.
Jadi bukan sekedar dibaca tanpa jelas membacanya, panjang pendeknya masih juga diperhatikan. Rabbana panjang, hablana panjang, min azwa panjang, min azwajina panjang itu, wa dzurriyyatina panjang juga ini. Hati-hati, qurrata ayun waj'alna panjang lagi, lil muttaqina imama panjang. Panjang pendek juga penting, ada maknanya. Oke, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi jadi pemimpinnya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Itulah hadirin jamaah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur, terima kasih, syukron jazilan, thank you, hatur nuhun. Nah, itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang kita ungkap, yang kita bahas bersama-sama menjadi tambahan ilmu di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas menjalankan tugas masing-masing di daerahnya masing-masing. Sebelum kita membaca doa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang ikut hadir dalam pengajian ini, baik dari berbagai kota dan wilayah yang bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dimuliakan lahir batin, dunia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke surganya Allah secara berjamaah kita dan keluarga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga terima kasih kepada para donatur, para donasi ya, infak sodako yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Saya suka mendapatkan laporan dari grup kawan-kawan, mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlimpah ruah dalam mengembangkan dakwah melalui kegiatan ini. Kalimat yang paling indah kami ucapkan, jazakumullahu khairan katsiro. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlimpah ruah, penuh berkah. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih ini kepada hamba-hamba Allah yang selalu aktif ikut bersama-sama, baik di rumah, di kantor, ataupun di pekerjaan, di tempat bekerja atau sedang tugas. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Guru Besar UPI, Bapak Profesor Karim Suryadi, dan Ibu Sekretaris, Ibu Profesor Aan Komaria, dan juga anggota DGB para profesor yang kumpul di pengajian ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi profesor yang dibanggakan Allah, dimuliakan Allah, dan selalu dikuatkan imannya, dituluskan amalnya, dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Pak Direktur Kemahasiswaan UPI ini, Bapak Profesor Suwatno ya, yang sudah, mohon maaf, Profesor Suwatno yang telah memfasilitasi untuk dakwah kita melalui TV UPI yang sedang mengedukasi generasi terpuji. Mudah-mudahan menjadi hamba yang dekat pada ilahi dan untuk selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah sebagai bekal hidupnya.
Kemudian juga kepada sesepuh Masjid Al-Furqon Profesor Juntika Ihsan dan juga para aktivis Al-Furqon di sini banyak bergabung, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang terus dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah. Kemudian pimpinan TV dan juga kru UPI ini yang tadi sudah disampaikan Profesor Denny yang hari ini ulang tahun ke-50, mudah-mudahan berkah umurnya dan lancar segala urusannya. Kemudian juga para dekan dan para wadek FPIPS, ini FPEB, PGSD, PIP dan juga FPBS ini, dan juga Direktur Sumedang, Cibiru serta Kamda Serang dan Tasik selalu hadir dalam pengajian ini. Terima kasih, mudah-mudahan berkah di dalam menjalankan tugas-tugas seharian di daerah masing-masing. Kemudian dosen dan mahasiswa S3 Pendidikan Umum dan Karakter ini selalu hadir menyimak dan memantau kita di dalam lancarnya kegiatan, mudah-mudahan berkah. Mahasiswa S3 PBA UIN Malang, PBA itu Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang juga ikut gabung bersama-sama memfasilitasi kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang dapat melancarkan di dalam studinya. Kemudian juga alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur. Ini Pak Anwar ini yang memotorinya. Mudah-mudahan Pak Anwar tetap sehat walafiat dalam mengembangkan dakwah di Cianjur melalui alumninya dan juga melalui alumni EPBS yang seangkatan selalu hadir dan insyaallah berkah. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur juga terima kasih, ini yayasan yang terus mengembangkan pendidikan dan sosial, mudah-mudahan lancar dan berkah. Kemudian Kepala Serba Bakti Suryalaya Kyai Riyad Jamil SPDI MM, ini lembaga madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya. Terima kasih Kiai selalu hadir dan memotivasi para jamaahnya bersama-sama di dalam kajian pagi ini. Kemudian juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada ini jamaah Masjid Al-Falaq yang ikut sama-sama hadir. Kemudian juga berterima kasih kepada PW Bakomubin Jawa Barat ini ikut gabung bersama-sama, ini ketua umumnya Kiai Ucu Aziz Muslim ya hadir bersama-sama. Mudah-mudahan Bakomubin itu Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia PW di Jawa Barat itu memang sudah terbentuk dan mudah-mudahan bisa membumi ke daerah sehingga dakwah tidak pernah berhenti. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian juga Bapak Ki Haji Nanang pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta juga ikut hadir menyimak bersama-sama. Terima kasih. Kemudian keluarga besar ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia ini juga hadir dari berbagai daerah ikut bersama-sama yang dimotori oleh Ibu Sekretaris ADRI yaitu Ibu Profesor Eri. Terima kasih dakwahnya, semoga berkah selamanya. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, tendik dan mahasiswa-mahasiswi, rektor Bapak Dr. Apoteker Tris Sutrisno MHKes. Halo Pak Tris, semoga terus lancar dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas. Forum Silaturahmi Yayasan Adiguna Kencana Pak Haji Mulyana juga hadir, terima kasih, semoga sehat selalu. Kemudian HP Tekes Artipena, pengurus IK UBK Jaya BKMC Bakti Kencana Motorcycle LL Dikti 4 Jabar, keluarga forum utama juga hadir bersama-sama. Mudah-mudahan berkah. Sebelum berangkat naik motor maka jangan lupa ya berdoa dan insya Allah berkah. Keluarga besar Haji Maman dan Hajah Khawariah Tasikmalaya juga hadir bersama-sama menjadi keluarga yang terus berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ki Haji Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya juga hadir bersama-sama, dan Bapak Kiai Haji Mad Ali hadir ini juga. Pak Kiai Ali Mad Ali ya dengan keluarga selalu hadir beliau, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan berkah selamanya.
Kemudian juga Darul Usamah dan jamaah alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami. Ini kata Ustadz Aep Hidayat MPD dari Caekek. Kenapa ini Pak Acep disiarkan karena speaker? Nyata kuotanya terbatas. Kenapa di ibu-ibu teh ada kirang kuota, tapi masih ada jalan keluarnya. Disiarkan. Terima kasih. Insya Allah berkah. Kemudian Hajjah Nurmah, Kepala Sekolah SDN Jaka Setia 6 juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Kota Umum, ini yang dikatakan tadi ya. Kemudian juga di sini ada Ketua Umum Bakomubin Jabar, kemudian ada Ketua Muhtasar Profesor Fauzan, ini juga hadir. Mudah-mudahan berkah di dalam mengembangkan dakwahnya di Jawa Barat. Kemudian guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa SMA Alfa Senturi Bandung selalu hadir di kajian ini. Mudah-mudahan guru, orang tua, para siswa tetap berkah dalam menjalankan tholabul ilmi dan mendidiknya. Kemudian Ibu Sulistiarini dari Universitas Tanjung Pura, ini Ibu Sulis, Ibu Dr. Sulis, dan juga dosen-dosen dari Tanjung Pura, dari Universitas Tanjung Pura, dari Kalbar, Kalimantan Barat hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga lancar, sukses dan berkah. Kemudian SMK Negeri 1 Cianjur juga hadir, terima kasih. STEBI Bina Esa juga hadir, para mahasiswa dosen, mudah-mudahan berkah. MTS Negeri 5 Bandung Barat juga hadir, mudah-mudahan berkah. MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir, insya Allah berkah. PGRI Cileber Cianjur juga ikut bergabung, insya Allah berkah. MUI Bandung Bidang Ekonomi Umat juga hadir, masya Allah. Mudah-mudahan MUI tetap berkibar dan terus membawa umat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dosen, staf dan mahasiswa Stikes YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Koperasi Syariah berbasis Masjid Kota Bandung ikut hadir, terima kasih. Mudah-mudahan koperasinya terus berjalan dan berkah. MTS Negeri Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Man Kota Cimahi juga hadir. Jamaah Masjid Ar-Rasyid RW 9 Cibeber Cimahi juga ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Mahasiswa PGMI UIN Bandung juga hadir, terima kasih. Majelis Ta'lim Asyik Asyukur Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang juga hadir, terima kasih, selalu memotori untuk dakwah ini. Insya Allah berkah. Keluarga besar Yayasan Bani Syarif Az-Zahra Campaka Cianjur Selatan, insya Allah berkah. Guru dan TK SMA Negeri Olahraga Pekanbaru Riau juga hadir bersama-sama kita, insya Allah berkah. Ibu Mariati Guru TK Negeri 8 juga hadir, terima kasih. Keluarga besar S3 yang sedang menuntut ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia ikut gabung bersama-sama dari berbagai jurusan, insya Allah berkah. Jamaah Masjid Jamilul Mubin Permana Indah Permata, ya mungkin Permata Citerep Cimahi juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. UBP Karawang juga hadir, terima kasih. Bapak Sukamto SDN 1 Tapos Depok juga hadir, insya Allah berkah. Kemudian LPPM ITB Semarang juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Sai School, nah ini saya lihat tadi ada para santri ya sedang duduk-duduk menyimak. Semoga Anda menjadi santri yang berkualitas, menjadi imamnya orang-orang muttaqin. Kemudian SMK Nur Kausar juga hadir. Ibu Soehartini pengawas Bekasi juga hadir, insya Allah berkah. SDN Cibitung 1 juga hadir, terima kasih. STITN NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Yayat Sudrajat KKM TSN 1 Bandung hadir, insya Allah berkah. LP3M Untan juga hadir. LP3M Untan, jadi ini Ibu Dr. Sulis ya yang menjadi ketua LPPM-nya, mudah-mudahan berkah. Sivitas Akademi Uninus juga hadir. Ini ada dosen, para mahasiswa yang sedang menyelesaikan disertasi, yang sedang kuliah, yang sudah kuliah, sudah jadi dosen, menyiapkan guru besar. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Kemudian Man Sumantri, nah ini juga hadir, terima kasih.
SMPIT Alpaz juga hadir, semoga berkah. LPMP NTB Bapak Muhammad Mustari juga hadir, terima kasih. SMP Negeri 1 Kebumen juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cianjur juga hadir, Bapak Muhammad Kamaluddin Bajnas Kabupaten Sukabumi juga hadir, alhamdulillah. Kemudian BPM TPK juga hadir, PLT SDN 191 juga hadir, STAI Miftahul Huda Subang juga hadir, terima kasih, semoga berkah. Dinas Pendidikan Kota Bekasi ikut bergabung, alhamdulillah. Sivitas Akademika UIKA Universitas Ibnu Khaldun Bogor, di sini ada para mahasiswa S3 yang ikut menyimak dan sedang menyiapkan disertasi, semoga diberi kelancaran. SDN Jati Asih 10 juga hadir. FKG Unpad ini Fakultas Kedokteran ya, ini hadir juga. Ini mudah-mudahan menjadi dokter yang terpelajar, menjadi dokter yang kuat imannya, mantap ilmunya, tulus amalnya. Kemudian MTS 3 Purwakarta juga hadir, terima kasih. KCBI Bogor juga hadir, terima kasih. MKKS SLB Kota Bandung juga hadir, terima kasih. SMA Negeri 7 Bandung Pak Yan ini kepala sekolahnya selalu mengajak dakwah untuk guru-gurunya, terima kasih. Kemudian MTS Asyukur juga hadir, terima kasih. Ibu Yuni Mahmudah dan keluarga besar MTS 2 Bandung Barat, semoga sukses selalu. Sivitas Akademika STKIP Bina Mutiara juga hadir, semoga lancar dan urusan-urusannya berkah. Kemudian P4TK PLB bersama Pak Abu Khoir, alhamdulillah yang hadir pagi ini dari P4TK PLB selalu memotorinya untuk berdakwah. Pak Abu, terima kasih, semoga panjang umur dan lancar segala urusannya, juga berkah. Kemudian Bapak Suka Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas NTB juga hadir, terima kasih, insyaallah berkah. Ibu Ine Rahayu SLBN Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Eus Resnawati Kepala SLB Wartawan Bandung juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMK Negeri 1 Surabaya, terima kasih. Dan keluarga besar pegawai P4TK PLB, alhamdulillah, terima kasih. Dan kepada yang tidak disebut namanya, insya Allah sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepadanya agar apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu berkumpul, bersujud, bersimpuh memohon kepadamu ya Allah, agar apa yang kami inginkan untuk kebaikan kami, untuk kebaikan keluarga kami, untuk kebaikan tetangga kami, untuk kebaikan masyarakat kami, untuk kebaikan agama kami, untuk kebaikan negara kami, diberikan kemudahan dan kelancaran ya Rabbi. Ya Rabbana, banyak generasi kami yang sedang bangkit untuk bangun di dalam kehidupannya, untuk menata diri, menguatkan ilmu, dan juga lancar dalam segala urusannya. Mudah-mudahan segala cita-cita para remaja pemuda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemuda harapan bangsa, untuk menjadi pemuda yang berilmu, menjadi pemuda yang beriman, menjadi pemuda yang berkarya nyata di dalam kehidupannya. Ya Allah ya Rabbana, sungguh banyak dosa-dosa yang kami lakukan, tapi kami yakin Engkau akan mengampuninya karena Engkau adalah Maha Pengampun. Ya Allah ya Rabbana, sungguh banyak kemauan dan keinginan yang
kami harapkan Engkau yang mengabulkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.